Aroma ilmu basmalah yang sungguh luar biasa. Karoma BASSMALAH. Basmalah singkatan dari Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah adalah substansi Al-Quran. Al-Quran yang terdiri atas 666 ayat, 114 surah, dan 30 juz yang dipadatkan, maka pemadatannya ialah basmalah. Dan basmalah terhimpun di dalam surah Al-Fatihah dan rahasia keseluruhan surah Al-Fatihah tersimpul di dalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun isyarah huruf basmalah dinyatakan bahwa Allah SWT telah menurunkan wahyunya kepada para nabi dan rasulnya berjumlah 100 buah suhuf dan 4 buah kitab, 30 suhuf untuk Nabi Adam as, 60 suhuf untuk Nabi Sits as, 10 suhuf untuk Nabi Ibrahim as, dan 1 kitab Taurat untuk Nabi Musa as, 1 kitab Zabur untuk Nabi Dawud as, 1 kitab Injil untuk Nabi Isa as, 1 kitab Al-Quran untuk Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya Allah SWT memiliki 3.000 nama. 1.000 nama hanya diketahui oleh para malaikat. 1.000 nama lainnya hanya diketahui oleh para nabi. 300 nama di dalam kitab Taurat. 300 nama lagi di dalam kitab Zabur. 300 nama lainnya di dalam kitab Injil. 99 nama di dalam Al-Quran. 1 nama Allah yang dirahasiakan. Kemudian makna daripada 3.000 nama tersebut berada dalam 3 nama, yakni Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan dikumpulkan dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka barang siapa yang mempelajari dan membacanya, maka seolah-olah dia berzikir kepada Allah dengan semua nama-namanya, dan terungkap bahwa seluruh suhuf dan kitab tersebut terhimpun pada Al-Fatihah, dan selanjutnya Al-Fatihah terhimpun kepada basmalah. Sebagian para arifin menegaskan, Bismillahirrohmanirrahim, itu kedudukannya sama dengan kun dari Allah. Pembahasan mengenai Bismillahirrohmanirrahim banyak ditinjau dari berbagai segi, baik dari segi gramatikal, nahwu dan saraf, ataupun segi bahasa etimologis. Bila ditinjuan dari materi huruf, bentuk, karakteristik, kedudukan, susunannya serta keistimewaannya atas huruf-huruf lainnya yang ada dalam surat pembuka Al-Quran, kristalisasi dan spesifikasi huruf-huruf yang ada dalam huruf ba, banyak rahasia dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Adapun huruf-huruf yang terucapkan dalam kalimah basmalah ada 18 huruf, sedangkan yang tertera dalam tulisan berjumlah 19 huruf. Dan apabila kalimat-kalimat itu menjadi terpisah, maka jumlah huruf-huruf yang terpisah menjadi 22. 18 huruf mengisyaratkan adanya alam-alam yang dikonotasikannya dengan jumlahnya 18.000 alam. Karena huruf alif merupakan hitungan sempurna yang memuat seluruh struktur jumlah. Alif merupakan induk dari seluruh yang tidak lagi ada hitungan setelah alif. Karena itu difahami sebagai induk dari segala induk alam yang disebut sebagai alam Jabarut, alam Malakut, Arasi, Kursi, 7 langit, dan 4 anasir, serta 3 kelahiran yang masing-masing terpisah dalam bagian-bagian tersendiri. Sedangkan makna 19 menunjukkan penyertaan alam kemanusiaan, walaupun masuk kategori alam hewan. Namun alam insani itu menurut konotasi kemuliaan dan universalnya atas seluruh alam dalam bingkai wujud. Roh adalah alam lain yang memiliki ragam jenis yang prinsip. Ia mempunyai bukti seperti posisi malaikat Jibril di antara para malaikat. Kembali kepada kalimat basmalah yang tertulis terdiri dari 19 huruf, di mana basmalah disebut 114 kali 19 kali 6, di mana 114 adalah jumlah surat Al-Quran. Semuanya ada di awal surat, kecuali di surat ke-9. Namun kalimat basmalah muncul di salah satu ayat di surat 27 ayat 30, sehingga totalnya tetap 114. Kata Allah dalam Al-Quran muncul sebanyak 698 kali atau 19 kali 142. Jumlah total ayat yang mengandung kata Allah adalah 118. 123, yang merupakan hasil dari 19 kali 6.
217. Surat pertama, yang berada di urutan No. 96 dalam Mushaf, terdiri dari 19 ayat. Ayat-ayat pertama yang turun adalah 5 ayat dengan jumlah kata 19 buah, 76 huruf 19 kali 4. Total huruf setelah genap 19 ayat adalah 304 atau 19 kali 16. Surat 110 yang diturunkan terakhir terdiri dari 19 kata. Dan ayat pertama dari surat itu terdiri dari 19 huruf. Setelah seluruh huruf dianalisis, pada akhirnya tampak bahwa tak satu pun huruf yang bisa ditambah atau dikurangi. Sebab melakukan perubahan itu akan menyebabkan strukturnya menyempal dari penjagaan angka 19. Firman Allah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang benar-benar menjaganya. Qs 15:9. Banyak di antara para arif billah yang memfokuskan makna dan pengertian dari bismillah pada titik ba. Dengan kepanjangan kata bi, kana maka nabi yakunu ma yakunu fa uzudul awail mibi. Artinya, dengan aku ada apa saja yang telah ada, dan dengan aku akan ada apa saja yang akan ada. Maka adanya semua alam ini adalah denganku. Kalimat Bismillahirrohmanirrohim dirangkum menjadi Bismillah, dirangkum lagi menjadi Bismi, yaitu huruf alif, ba, sin, dan mim. Pertama, huruf alif di dalam lafaz Bismillah sebenarnya alif ahadiyah, yang disebut juga alif zatul wahid. Alif sebagai tanda adanya alam ahadiyah, yaitu tanda adanya zat sejati. Dan sebagai bukti nyata hanya ada Allah semata, tidak ada yang lainnya yang mempunyai cahaya kehidupan, yaitu hidup yang menghidupi yang disebut cahaya alif. Kedua, huruf ba di dalam lafaz Bismillah menunjukkan adanya alam wahdah. Alam wahdah menunjukkan sifat sejati dan disebut juga sejatinya Muhammad, atau hakikat Muhammadiyah. Juga disebut nyatanya Zatullah, adanya sejati Nurullah, dan disebut sejatinya Nur Muhammad. Dan nyata kenyataannya Allah yang telah menjadikan seluruh alam dunia. Jadi harus dipahami bahwa alif di dalam lafaz Bismillah adalah yang menjadikan semua hidup dan semua ruh. Sedangkan huruf ba yang menjadikan wujud nyata semua alam. Oleh karena itu hidupnya semua alam dunia dikarenakan adanya alif batin dan ba dohir di dalam lafaz Bismillah. Ketiga, huruf sin di dalam lafaz Bismillah menunjukkan adanya alam wahidiyat, yaitu adanya ilmu yang tiga dan asma yang tiga pula. Yang disebut dengan ilmu yang tiga adalah ahadiyat, wahdat, wahidiyat. Dan yang disebut asma yang tiga adalah Allah, Muhammad, Adam. Sesungguhnya Allah adalah zat sejati, Muhammad adalah sifat sejati, dan Adam adalah asma sejati, yaitu nyatanya Rasul. Rasul adalah nur yang hidup dari Nur Ulah, yaitu nyatanya Adam. Dan Adam yang menjadi bapaknya semua manusia muka di bumi ini. Keempat, huruf mim di dalam lafaz Bismillah menunjukkan adanya roh idafi. Dan roh idafi menyatakan adanya manusia sejati, dan menunjukkan adanya af'al sejati. Rangkaian huruf sin dan mim menunjukkan adanya alam arwah, alam misal, alam ajsam, dan alam insan kamil. Yaitu nyatanya asma Allah yang merupakan asma zat mutlak. Nyatanya Muhammad adalah sebagai pengganti zat yang nyata. Kalam ilahi dimulai dengan bimilahi, dengan menyebut nama Allah yang diawali bukan oleh huruf alif yang bernilai 1 tapi oleh huruf ba yang bernilai 2. Kalimat bismi asalnya adalah kata bi-ism, yakni ada alif di antara ba dan sin. Alif yang bernilai 1 melambangkan zat yang maha esa dan tak terpahami. Alif, perlambang zat maha gaib dan wujud primer, disembunyikan dalam huruf ba, melambangkan manifestasi atau perwujudan atau eksistensi kedua yang gaib yang dihijab dalam huruf ba ini. Dimunculkan kembali melalui nama Allah, yakni nama yang menunjukkan zat yang maha gaib. Jadi bismillah adalah pertemuan antara yang tak diwujudkan dengan yang maujud, yang lahir dan batin, yang tampak dan yang gaib.
Ini adalah perlambang hubungan Tuhan dengan ciptaannya yang menyimbolkan imanensi Allah meliputi segala sesuatu dan tiada sesuatu pun yang menyerupainya. Maka dalam konteks eksistensi, ini melambangkan hubungan halus antara Al-Halik dan makhluk Al-Huwa anta. Wa anta anta wahu wahu wa. Dia adalah engkau. Engkau adalah engkau dan dia adalah dia. Jadi huruf ba adalah kinaya. Metafora, yakni sesuatu yang menyembunyikan sesuatu yang lain. Ketika ba divokalkan menjadi bi, ia berarti dengan aku, yakni aku ilahi atau Allah sendiri. Menurut Syekh Al-Akbar Ibnu Arabi, melalui aku ilahi ini, terdapat perbedaan antara bentuk hakiki dari Tuhan Al-Surah Al-Hakikiyah dan bentuk citraan atau metaforis Al-Surah Al-Majaziyah, di mana melalui bentuk yang disebut belakangan, Dia menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia sesuai dengan bentuk atau citranya. Yang dimaksud Adam di sini adalah insan kamil, manusia sempurna, yang memanifestasikan pola dasar keruhanian insan dalam gambarannya. Jadi ba adalah bentuk pertama yang memanifestasikan alif. Ba adalah pola dasar dan dapat dikatakan melambangkan Adam dalam arti manusia di bumi. Karena manusia sempurna adalah cermin dari bentuk majazinya, maka dialah yang diangkat menjadi khalifahnya dan memerintahkan malaikat untuk sujud kepadanya. Karena manusia diberi amanat kekhalifahan di muka bumi, maka Allah menjadikan manusia sebagai perwujudan yang kelihatan dari al-batin. Ini berarti bahwa tercipta pula pemisah hijab antara Tuhan yang maha gaib dengan manusia. Manifestasi dari yang gaib. Sejak awal huruf kitabullah, pembaca Al-Quran telah diingatkan bahwa segala sesuatu selalu terkait dengan Allah. Sebab la mawjuda ila Allah. Setiap wujud selalu terkait dengan satu nama yang mengantarkan pada zatnya. Dengan kata lain, pada hakikat hanya ada satu wujud, kesatuan wujud, wahdat al-wujud. Kata Allah dalam kalimat basmalah juga mengilustrasikan urutan persatuan dan perpisahan, tasbih dan tanzih. Setelah mengucapkan bismi, pembaca Al-Quran akan bertemu dengan asma Allah. Bismillah, yakni dengan menyebut asma Allah. Kata ini terdiri dari 4 huruf alif, lem, dan ha. Kata ini amat istimewa. Jika dari kata Allah ini kita hilangkan huruf alif, maka kita akan mendapatkan kata lillah. Jika lem pertama kita singkirkan, maka kita akan mendapatkan kata lahu. Jika lem kedua kita singkirkan, kita akan mendapatkan kata hu. Semua itu merujuk kepada Allah. Huruf alif dalam kata Allah yang bernilai 1 melambangkan diri Tuhan dan keesaannya. Huruf lem pertama adalah alam malakut kerajaan langit. Huruf lem kedua adalah alam mulka kerajaan dunia bumi. Dan hu adalah tak ada sesuatu pun selain dia. Ringkasnya, segala sesuatu adalah ada karena Allah dan beserta Allah. Kelangsungan hidup makhluk bergantung pada ruh yang ditiupkan ke dalam makhluknya. Inilah tiupan rahmat, nafas al-Rahman. Jadi terwujudnya semesta termasuk manusia adalah lantaran kasihnya. Allah disebut Ar-Rahman selama dia memancarkan wujudnya yang tak terbatas yang merupakan akar primordial dari semesta. Karenanya, dalam satu pengertian Allah dan Ar-Rahman adalah identik sebab keduanya mencakup segala sesuatu. Keidentikan ini juga diisyaratkan dalam sebuah ayat, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, Ki. S. 17. 10. Sampai di sini dapat dikatakan bahwa alif yang tersembunyi dimanifestasikan dengan ba, dan manifestasikan ini adalah karena dan beserta Allah, dan manifestasi dipelihara dan dijaga dengan rahmatnya yang tiada terbatas. Akan tetapi ciptaan tak pernah sama dengan pencipta dan karenanya ciptaan akan berakhir. Tujuan akhir dari manusia adalah keselamatan dan kenikmatan di surga. Inilah rahmat yang lebih khusus, Ar-Rahim, yang dimanifestasikan dengan jelas di dalam surga. Dan di dalam surga inilah terdapat tujuan tertinggi manusia melihat wajah Allah atau bertemu dengan
Allah sebuah pertemuan yang membahagiakan di mana sang hamba kembali menyatu dengannya. Secara garis besar, di satu sisi dapat dikatakan lingkaran eksistensi manusia muncul pertama kali dengan Bismi, yang diawali oleh Adam yang menerima nama-nama segala hal dari Allah, Ar-Rahman, dan diakhiri oleh Ar-Rahim, yang dengan asma ini Muhammad menyatukan kembali hal-hal yang dipisahkan oleh Bismi. Tauhid Rasulullah adalah menyatukan kembali signifikansi Tauhid, Tanzih Tasbih, rahasia dari makna. Dialah yang maha awal dan maha akhir, yang maha zahir dan maha batin. Qs 57. 3. Kalimat Bismillah merupakan suatu awal dari memulainya dari semua perkara dan menjadi semua kunci dari segala perkara dan juga menjadi awal dari semua kitab, yaitu kitab Al-Quran dan kitab-kitab lainnya. Segala permasalahan secara lahir maupun batin semuanya sudah terkumpul di dalam kalimat Bismillah. Dan sebagai permulaan yang wajib dipahami kandungan dari isi lafaz Bismillah. Jadi kalau mau mengetahui sejatinya Allah, maka harus mengetahui makna isi kandungan dari lafaz Bismillah. Kalau ingin mengetahui seisi alam, maka harus mengetahui isinya Bismillah. Kalau ingin mengetahui isinya hakikat ilmu, maka harus mengetahui isinya Bismillah. Kalau ingin mengetahui isi bunganya ilmu, maka harus mengetahui isinya Bismillah. Kalau ingin mengetahui buahnya ilmu, maka harus mengetahui isinya Bismillah. Kalau kalian ingin mengetahui pedomannya ilmu, maka harus mengetahui isinya Bismillah. Kalau ingin mengetahui tentang banyaknya ilmu, maka harus mengetahui isinya Bismillah. Kalau ingin mengetahui ilmunya sholat, maka harus mengetahui isinya Bismillah. Di dalam kitab-kitab tafsir ulama sufi basmalah tidak menonjolkan segi ilmu fikihnya melainkan dari segi ilmu spiritualnya. Di dalam basmalah tersimpan ribuan rahasia-rahasia yang teramat agung, baik dalam kandungan arti, hikmah serta kegunaannya. Basmalah harus dikaji dan dipahami, yang pada umumnya hanya sedikit sekali umat muslim mengetahui. Dengan minimnya pengetahuan bagi umat muslim mengenai akan rahasia-rahasia yang tersimpan dalamnya. Hal ini dikarenakan minimnya rasa yakin atau karena sugesti bahwa basmalah sudah sering dibaca, sehingga menjadi terlalu mudah biasa dalam pikiran kita sendiri. Umumnya manusia berpikir gitu bahwa sesuatu yang mudah dan biasa adalah mudah dan biasa pula rahasia serta manfaatnya. Kita pandang dari sudut lain, yakni dari segi pragmatis, maka kandungan Al-Quran bukan hanya ilmu pengetahuan lahir dan batin saja, tapi juga mengandung aspek pragmatis untuk membantu menghadapi hidup dan juga bisa melahirkan keajaiban dalam kehidupan manusia. Sudah banyak orang yang ahli dalam pengetahuan tentang ilmu rahasia, khasiat dari Al-Fatihah. Bahkan sudah beratus-ratus atau beribu-ribu pula tata cara dan jalan yang mereka tempuh dan yakini dalam menguasai khasiat Al-Fatihah. Dan tentunya sebagai seorang pengamal harus menghormati akan perbedaan tata cara dan pengamalan tersebut. Sebab hakikat dari ratusan bahkan ribuan perbedaan itu adalah sebagai penentu bagi diri kita mana yang paling cocok. Maka kita harus bersyukur adanya perbedaan, karena perbedaan adalah rahmat Allah. Sebagian para arif billah dan ahli hikmah berpendapat bahwa setiap surat, ayat atau setiap kata, huruf ada khasiat atau keutamaan tertentu. Ilmu tentang rahasia khasiat atau keutamaan juga termasuk dalam ilmu laduni. Yang menjadi pertanyaan, tanda tanya, bagaimana khasiat atau keutamaan bisa direalisasikan? Inilah yang dimaksud dengan ilmu rahasia. Khasiat dan keutamaan hanya bisa diketahui melalui ilmu laduni. Banyak tokoh wali Allah yang dikaruniai pengetahuan tentang cara-cara ilmu dan pengamalan agar bisa terrealisasikan. Sebagian dari pengetahuan itu telah banyak ditulis dalam berbagai kitab. Karomah ilmu basmalah banyak serat akan manfaat baik untuk tujuan kerohanian maupun keduniawian, serta memiliki pengamalan yang mudah, sehingga kalangan orang awam pun dapat mengamalkannya.
Adapun mengetahui tentang makna basmilah di atas dan karomah ilmu basmilah di bawah ini untuk memperteguh keyakinan dan keimanan akan adanya kebesaran Allah. Di samping itu bagi kita yang ingin mengharap suatu khasiat atau keutamaan tertentu, kami mengijazahkan program keilmuan yang mudah dimengerti dan sederhana untuk menerapkan aplikasi suatu ilmu pada zaman sekarang. Materi keilmuan berisi 1. Ilmu basmalah tua. 2. Ilmu asma basmalah. 3. Ilmu hizib basmalah. 1. Ilmu basmalah tua sarana mengeluarkan segala macam penyakit medis seperti sakit lumpuh, jantung, tumor, kanker maupun segala penyakit non-medis. Sarana memperoleh ilham untuk penyakit mengobati penyakit. Sarana mengembalikan sihir atau guna-guna. Sarana melakukan pencaksilat gaib. Sarana membangkitkan tenaga dalam. Sarana kekebalan dari segala senjata tajam. Sarana menarik benda gaib. Sarana memindahkan mendung atau hujan. Sarana mendatangkan ikan. Sarana mengisi dan memperkuat isian raja atau azimah. Sarana membuang naas diri. Sarana mendatangkan rezeki. Sarana membuat jimat penglarisan usaha. Sarana memanggil sukma orang. Sarana mengunci pasangan. Sarana menundukkan musuh. Dan manfaat-manfaat lainnya. 2. Ilmu asma basmalah sarana mengeluarkan cahaya dari tubuh kita, cahaya yang ditakuti oleh manusia. Para bangsa golongan jin, ditakuti binatang. Sarana menghadapi orang zalim. Sarana terhindar dari gangguan orang jahat. Aman dari segala serangan sihir, ilmu hitam. Sarana menetralkan serangan goib yang dikirim orang. Sarana agar kita tidak terlihat oleh musuh. Sarana mengobati orang kesurupan. Sarana membakar bangsa jin atau setan. Sarana mengembalikan dan mengobati ilmu hitam, sihir, guna-guna. Sarana perisai tubuh dari yang bersifat gaib, tubuh terlindung dari berbagai penyakit. Sarana mengisi kekuatan pukulan. Sarana mencabut kekuatan ilmu atau hodam seseorang. Sarana menghukum orang zalim, dan manfaat-manfaat lainnya. 3. Ilmu hizib basmalah sarana agar hati atau batin kita lebih peka dan tentram dan banyak mendapat isyarah-isyarah gaib. Sarana membuka mata batin dan mata batin akan memahami semua fungsi indera dan membedakan satu dengan yang lainnya. Sarana ilmu deteksi untuk berbagai macam pertanyaan yang belum kita ketahui. Sarana pengasihan orang banyak. Sarana pengasihan khusus. Sarana agar diberi awet muda. Sarana agar mendapat keturunan anak. Sarana disegani dan dihormati orang. Sarana menaklukkan musuh atau lawan dengan tatapan mata, kekuatan mata. Sarana keselamatan dari segala macam mara bahaya dan dari segala niat jahat manusia. Jin, sarana memagari rumah, gedung, toko, subscribers to bumi.